Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun berada, Alhamdulillah kembali berjumpa dengan channel dakwah Baiti Janati. Untuk kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang indahnya romantisme rumah tangga Nabi. Tema ini akan memberikan gambaran begitu indahnya uswatun hasanah yang diberikan oleh Nabi kita. Mari sobat kita terapkan dalam rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Memanggil istri dengan panggilan terindah, salah satu contoh suasana harmonis dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwa Aisyah menjadi sangat bahagia. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa pada suatu hari Rasulullah berkata kepadanya, "Ya Aisyu, hadza Jibrilu yuqri'uki salam." Wahai Ais, panggilan kesayangan Aisyah radhiyallahu anha, malaikat Jibril tadi menyampaikan salam buatmu. Muttafaqun alaihi. Demikian pula Nabi kita, terkadang beliau memanggil Aisyah radhiyallahu anha, sang istri tercinta, dengan panggilan Humairah. Artinya wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena putihnya Aisyah, jadi pipinya biasa nampak kemerah-merahan. Dari Aisyah, ia berkata, "Dakhala al-habashatul masjida yal'abun. Faqala li ya Humaira, atuhibbina an tanzuri." Orang-orang Habasyah, war Ethiopia, pernah masuk ke dalam masjid untuk bermain. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku. Wahai Humaira, artinya yang pipinya kemerah-merahan. Apakah engkau ingin melihat mereka? Hadis riwayat An-Nasai. Masya Allah, dahsyat, benar-benar inspiring husband. Subhanallah sobat, itulah salah satu contoh cara menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga, yaitu memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Apakah kalian wahai para suami telah melakukannya? Jika belum, segera lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi umat ini yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya, telah memberikan sebuah contoh yang berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri dan dalam hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan mereka pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum Hawa, yaitu menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "An Aisyah qalat kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa ata'arraqu al-'arq wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya." Dari Aisyah dia berkata, "Aku minum ketika aku sedang dalam keadaan haid. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat mulutku ketika minum." Hadits riwayat Muslim. Masya Allah, begitu romantisnya Nabi. Seperti ini yang akan mengikat rasa cinta hubungan suami istri. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "An Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda." Dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium salah seorang istri beliau, kemudian beliau keluar untuk sholat, sedangkan beliau tidak berwudu lagi. Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Sering kita lihat sepasang suami istri yang saling cuek. Kadangkala si suami pergi tanpa diketahui oleh istrinya kemana suaminya pergi. Buru-buru melepasnya dengan ciuman, menanyakan kemana perginya saja tidak sempat. Sang suami keburu pergi menghilang, kadangkala tanpa pamit dan tanpa salam. Coba lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan istri-istri beliau. Sampai-sampai Rasulullah menyempatkan mencium istri beliau sebelum berangkat ke masjid. Subhanallah, bagi yang mengidamkan keharmonisan rumah tangga, hendaklah sering-sering membaca kisah-kisah Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempelajari bagaimana kiat-kiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membahagiakan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dalam satu bejana. Hadis riwayat Bukhari. Manfaatkan setiap kesempatan. Rasulullah tidak pernah melewatkan sedikitpun kesempatan kecuali beliau manfaatkan untuk membahagiakan dan menyenangkan istri melalui hal-hal yang dibolehkan. An Aisyah qalat kharajtu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarih wa ana jariyatun lam ahmil al-lahma wa lam abdun faqala lin-nas taqaddamu fataqaddamu ثم قال لي تعالي حتى أسابقك فسابقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Kemarilah, sekarang kita berlomba lari." Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau mengajakku berlomba kembali, dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata, "Inilah penebus kekalahan yang lalu." Hadits riwayat Ahmad. Saling membantu ketika di rumah. Rasulullah dalam banyak riwayat adalah pribadi yang mandiri, yang tidak merepotkan istri. Beliau melakukan apapun yang beliau bisa untuk meringankan tugas istri. Beliau terbiasa menjahit baju sendiri, memerah susu untuk sarapan sendiri, juga memperbaiki sandalnya sendiri. Anil Aswad, qala sa'altu Aisyah ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Qalat kana fi mihnati ahlihi. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. Dari Al-Aswad, ia bertanya pada Aisyah, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya? Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu salat, beliau berdiri dan segera menuju salat. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah sobat, inilah pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Hal ini wujud tanda ketawaduan, kerendahan hati beliau, juga supaya umatnya bisa mencontohnya. Ketawaduan inilah yang nanti akan membuat Allah meninggikan derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang tawadu merendahkan hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Hadits riwayat Muslim. Yang paling penting lagi, membantu istri di rumah akan membuat seorang suami makin dicintai. Ingatlah, suami terbaik adalah suami yang paling baik pada istri, anak dan keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlih, wa ana khairukum li ahliya." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Hadits riwayat Tirmizi. Sobat, beberapa hal terindah nan romantis dalam kehidupan Nabi bersama keluarganya ini. Semoga mampu menginspirasi kita selaku umatnya untuk meneladaninya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi sobat semuanya dan menjadikan keluarga kita terus harmonis sampai ke surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.